Kanjeng Mariati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apakah suara saya bisa terdengar Pak? Sudah jelas, jelas. Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Kanjeng Mariati Ngawi. Di sini sebelumnya saya Mariati, ini dari SDN Sekarjati 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber, dan di sini saya dan teman-teman di sekolah ini memahami bahwa untuk PMM, pengisian PMM dan juga yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN itu sangatlah penting, khususnya di sini menyangkut dengan keberlanjutan kami, khususnya kami sebagai ASN P3K. Kalau misalkan mendengar informasi sebelumnya baik itu dari Kemenpan RB maupun juga Kemdikbudristek, itu disampaikan bahwa itu nanti akan sangat berpengaruh dengan kinerja BKN dan juga penilaian kinerja yang minimal harus baik supaya nanti kami ini bisa diperpanjang untuk masa perjalanan kerjanya. Nah, selanjutnya di sini yang ingin saya tanyakan ini adalah terkait tentang suatu hal yang mungkin lebih teknis, bahwa saya di sini saya dan kawan-kawan itu harus menjaga bahwa untuk PMM itu harus tersinkronisasi dengan kinerja BKN dan memastikan seluruhnya benar. Nah, kemudian pada kinerja BKN saya khususnya di sini ada menu baru yaitu sinkronisasi. Terus saya pernah memanfaatkannya untuk menarik data RHK yang awalnya dari PMM itu nggak masuk ke kinerja BKN. Kemudian saya klik sinkronisasi, itu akhirnya bisa berhasil Bapak Ibu. Nah, yang saya tanyakan ini adalah ketika di bagian sinkronisasi, data atasan di PMM itu ternyata berbeda dengan data di e-kinerja BKN. Nah, di sini kondisinya itu adalah di sekolah kami itu kepala sekolahnya baru saja ganti, kemudian sekarang itu diisi oleh Bapak Kepala Sekolah PLT. Nah, kira-kira untuk permasalahan itu solusinya bagaimana? Mohon pencerahannya Bapak narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Beni ya. Makasih. Ini pertanyaan namanya Kanjeng Mariati Ngawi ya, Mas Mariati. Cuman Mariati saja Pak. Silakan. Baik, jadi memang satu kenapa BKN dan Kemdikbud bekerjasama memang ke depan gitu ya Bapak Ibu, untuk kepentingan yang membutuhkan saja ininya ya, capaiannya mana ya sebentar Bapak Ibu. Jadi nggak pas sehingga kemudian nggak masuk gitu. Makanya Bapak Ibu banyak yang komplain kan, oh ini katanya integrasi tapi belum nyambung. Ini contohnya Pak, ini banyak yang antara UNOR gitu ya, atau bahasa di BKN itu UNOR, unit organisasi, dengan NPSN itu nggak nyambung. Ini masih ada yang kenapa ada rakor, kita lakukan rakor itu agar kemudian diselesaikan gitu. Ini masih banyak nih yang belum nyambung. Karena apa? Karena BKD di dalam membuat unit organisasi itu ngetik gitu ya. Jadi misalkan tadi itu SD negeri apa itu diketik. Nah, kalau Kemdikbud itu pendekatannya NPSN. Nah, ini yang sedang kita lakukan agar BKN menggunakan NPSN sehingga nanti sama persis. Nama sekolahnya sama, informasi NPSN-nya sama. Itu sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua, data atasan berbeda. Ini kan ceritanya kecepatan BKD mengupdate perubahan atasan kepala sekolah itu kan lebih cepat dinas pendidikan ya, kan gitu nih ceritanya. Jadi misalkan nih contoh tempatnya Mas Mariadi tadi sudah PLT, kepala sekolahnya pensiun karena belum bisa diisi definitif, maka kepala dinas nerbitin surat perintah kepala sekolah. Nah, konteks pengelolaan kinerja karena layanannya nggak boleh terganggu, kan PLT memiliki kewenangan yang sama dalam konteks pengelolaan kinerja. Maka prosedurnya update di Dapodik gitu ya, update di Dapodik. Kemudian si PLT tersebut tetap bisa melakukan pemantauan, pembinaan dan penilaian kinerja guru tersebut gitu ya.
Sekarang ini kan tahapnya masih tahap pemantauan ya, pemantauan dan penilaian, tahap pemantauan dan pembinaan. Jadi guru melakukan pelaksanaan kinerja, diobservasi, itu namanya pemantauan, termasuk juga diskusi tindak lanjut, refleksi, itu pembinaan kinerja. Nah, fase penilaiannya nanti. Nah, Mas Mariadi, jadi yang bisa dilakukan adalah untuk PLT-nya di Dapodik, nanti sampai si PLT mau memiliki akses terhadap guru-guru di bawahnya, Mas Mariadi dan kawan-kawan. Nah, kalau mengenai data di e-kinerjanya ternyata belum nyambung, maka ini dikomunikasiin ke BKD bahwa atasan saya, khususnya ke bidang kinerja, atasan saya sudah berubah, tolong diubah gitu. Kalau tidak ya bisa disampaikan melalui dinas pendidikan atau dilaporkan saja ke helpdesk-nya. Kan Mas Mariadi punya akun e-kinerja kan? Iya. Jadi pusat bantuannya e-kinerja namanya helpdesk, itu disampaikan saja kata atasan saya tidak betul, yang betul ini. Nah, dilaporkan di PMM juga bisa. Nah, itu sih mekanismenya. Karena Jawa ini di Ngawi itu binaan Jawa Timur, bisa disampaikan juga ke Kapten Kokapten untuk diteruskan ke PIC Manajemen Talenta BPGP Jawa Timur Pak Prayogo. Dan biasanya juga nyampe ke saya juga sih kendala teknisnya gitu, nanti diselesaikan. Tetapi prinsipnya tidak mengganggu apa yang Mas Mariadi lakukan, itu yang pertama. Prinsipnya tadi menu sinkron itu ceritanya adalah karena didorong dari PMM ke e-kinerja banyak nggak nyambung, sekarang gantian dikembangkan fitur sinkronisasi PMM di dalam e-kinerja, posisinya narik. Jadi ceritanya gitu. Dan ini terus menerus akan diinformasikan. Jadi kalau contoh nih, atasan yang salah, nama unit organisasinya nggak benar, gitu-gitu kita akan coba selesaikan semua gitu. Itu Mas Mariadi. Jadi di feel free saja disampaikan. Nanti Japri saya juga boleh untuk itu datanya diselesaikan. Ini karena tadi perbedaan kecepatan updating antara Dapodik dengan SIASN berbeda. Itu aja tantangannya. Makanya ini kita mau mensinergikan agar ketika dinas pendidikan mengangkat atau membuat surat perintah PLT, idealnya juga segera dinas pendidikan menginformasikan ke BKD agar kepala sekolah di SD-nya Mas Mariadi itu di SIASN-nya juga sudah diubah sebenarnya gitu. Itu nggih. Ini memang tadi itu. Karena kantornya beda kan, BKD di Ngawi dengan dinas pendidikan di Ngawi kan beda. Nah itu seringkali informasinya belum sampai. Itu jawaban saya. Kalau dalam konteks kepentingan ke depan P3K, memang harapannya dokumentasi predikat kinerjanya itu lebih rapi, sehingga nanti keputusan setelah P3K habis kontraknya ya bisa diperpanjang dengan mekanisme yang disepakati antara Menpan, BKN, dan Kemendikbud. Itu Mas Mariadi, Pak Iswandi. Terima kasih Pak Fendi.